Halo guys, gimana nih kabar kalian? Berhubung udah lama banget aku nggak pernah upload video di YouTube, mungkin setahun lebih deh kayaknya. Makanya sekarang aku balik lagi dengan konsep video yang berbeda nih. Yaps, bener banget, hari ini aku akan sharing ke kalian tentang setup meja SFA aku. By the way, kalian tahu kan SFA itu apaan? Ya, bener banget, School from Home. Gitu ya, soalnya sekarang masih pandemi. Jadi harus stay di rumah, ya walaupun dengar-dengar sih katanya semester depan udah mulai kuliah offline lagi. Tapi ya nggak apa-apa deh buat setupnya ini baru sekarang. Karena nggak cuma buat kuliah doang, tapi juga buat nonton Netflix and chill ala-ala gitu ya. Sebenarnya setupku yang pertama ini aku sendiri bingung jawabnya kalau ditanya temanya apa gitu kan. Karena kemarin pas buatnya itu lihat beberapa referensi dari IG, TikTok, dan Reels juga gitu, bahkan sempet lihat di beberapa channel YouTube juga kan. Nah, pada akhirnya setelah aku kerjain setupku pelan-pelan mulai dari pemilihan item-item yang mau aku pakai dan juga penunjang lainnya seperti stiker dan lain-lain, itu semua aku secara random aja. Cuma nggak tahu kenapa kok setelah lihat ini malah jatuhnya temanya itu hitam dan putih gitu dengan sedikit sentuhan beberapa abu-abu, tapi dikit doang. Jadi kelihatannya rada-rada minimalis gitu ya. Langsung aja ya kali kita bongkar satu persatu. Bongkar nggak tuh? Oh ya, untuk beberapa link produk aku pakai di sini itu aku taruh di deskripsi ya. Tapi ada beberapa barang yang udah lama, tapi masih tetap aku pakai. Jadi yang semua ada di setupku kali ini nggak semuanya itu barang baru. Yang pertama itu ada meja. Nah, meja yang aku pakai di sini itu meja bawaan dari kosanku. Oh iya, yang belum tahu aku sekarang masih ngekos sih di salah satu kos-kosan dekat kampusku di Surabaya. Nah, mejanya ini nggak tahu juga mereknya apa karena ini dari kosannya langsung gitu. Ya, bisa dibilang meja kantor standar biasa gitulah. Dengan finishing stiker yang juga aku beliin dan belinya itu di Mr. DIY. Buat lapisin bagian atasnya itu. Karena kemarin aku sebelum lapisin ini di sini tuh mejanya udah agak rusak gitu. Mungkin karena keseringan kena air kalau lagi naruh minuman dingin, terus jadinya bahannya itu mulai gembung keluar gitu. Dan juga kadang suka naruh bahan panas-panas di atas itu kayak makanan dan lain-lain. Warna aslinya mejanya itu kayak gini nih. Nah, lanjut ke bagian yang paling gede kedua setelah meja di sini, yaitu monitor. Nah, sebenarnya ini bukan monitor yang emang buat PC gitu. Cuma ini aku pakainya TV LED dari LG gitu. Ukurannya sendiri itu 32 inch. Kenapa aku pakai ini kok nggak beli monitor baru gitu kan? Nah, ya karena aku kemarin sih sebenarnya sempat mau beli monitor. Udah nanya-nanya sama temenku yang ngerti mengenai dunia monitor dan lain-lain itu ke Teddy. Nah, kalau kalian yang mau tahu IG-nya ini aku kasih ke kalian. Boleh tanya-tanya langsung deh sama dia. Oke, lanjut. Sebenarnya aku dulu di rumahku itu ada TV yang nggak kepake kan buat di kamar dulu. Setelah aku pindah ke Surabaya buat kuliah, jadinya nggak ada yang pakai, jadinya nganggur gitu di rumah. Akhirnya aku minta dikirimin dari Palopo TV-nya itu ke Surabaya. Dan ternyata pas datang itu malah dikirimin TV baru, yang ternyata ada 2 LED TV dalam paketanku itu. Satunya itu ada Sharp dan satunya ini ada LG yang aku pakai jadi setupku. Jadi ya udahlah ya nggak apa-apa, malah aku lebih seneng soalnya ini ukurannya agak gedean banget dari yang TV ku dulu. Dan di sini aku cuma gunain HDMI buat nyambungin dari MacBook Air ku ke LED TV ini, jadi simple aja sih menurutku. Untuk mengenai warna, ukuran dan rasio gambar itu sendiri aku kurang ngerti, tapi menurutku udah oke buat aku pakai sehari-hari, buat kuliah online ataupun nonton film gitu. Ya kalau buat gaming aku nggak tahu, soalnya aku bukan gamer sih. Monitor atau TV ini aku pasang menggunakan monitor ARM atau biasa kita sebut bracket. Mereknya sendiri itu dari Northbio NB F80. Monitor ARM ini udah bagus banget menurut aku pakai selama seminggu kurang lebih. Jadi pengaturannya itu oke banget sih dan lengkap banget dengan harga yang cukup murah. Monitor ARM ini bisa tilt atas dan bawah dan juga kiri kanan juga bisa naik dan turun. Bahkan kalian mau tarik ke depan pun kayak gini itu bisa banget. Bisa juga kalau lagi mau santai di tempat tidur sambil nonton bisa diarahin ke posisi tempat tidur kayak gini nih. Oh iya,
Monitor ARM ini juga bisa support monitor vertikal. Kita tinggal muter gini aja udah bisa sesuai keinginan kita. Lanjut ke speaker. Di sini aku pakai speaker dari Miniso tipe DS1338 yang udah dari 2019 kali dibelinya sama saudaraku. Kalau nggak salah sih kemarin harganya itu 400.000. Suara dari speaker ini lumayan bagus sih menurutku, bassnya itu dapat banget. Nah karena aku yang nggak paham sama speaker, jadi aku cuma denger bassnya aja. Kalau udah oke, berarti itu udah bagus sih menurutku. Cuma mungkin karena udah lumayan lama, jadi kadang itu kalau lagi dengerin musik tiba-tiba ada kresek-kresek yang ganggu banget. Makanya kadang aku gunain speaker dari JBL yang satu ini. Ini juga cukup lama sih aku beli, tapi pas itu aku belinya murah, flash sale gitu. Pokoknya 120.000 deh, nggak sampai. Udah dengan ongkirnya. Nah ini lumayan oke lah. Jadi kedua speaker ini pakai Bluetooth, jadi kita nggak usah ribet-ribet sama kabel-kabel buat nyambungin ke PC atau MacBook kita atau juga dari HP. Untuk kualitasnya sendiri ini kalian bisa dengerin sendiri nih. Dan kalau untuk yang JBL kayak gini, keduanya oke lah buat dipakai sehari-hari buat nonton dengan ukuran kamar yang sekitar 3x3 ini. Yang paling penting dan yang buat aku suka sama speaker ini yaitu modelnya minimalis banget. Dan ukurannya nggak gede-gede amat, jadi nggak makan space banget. Makanya aku bisa taruh di bawah monitor sini. Lanjut ke keyboard. Di sini keyboard yang aku pakai adalah keyboard yang menurutku jadul banget. Keyboard kerja seperti biasanya. Mereknya ini sendiri ada Logitech K120. Di sini aku belum ada niat buat ganti keyboard ke model yang mechanical gitu. Soalnya aku belum nemuin yang serk sama aku. Sebenarnya ada sih, cuma harganya itu sendiri masih di luar budgetku. Dan alasan berikutnya ya, karena aku rasa keyboard ini masih cukup oke lah ya buat dipakai sehari-hari doang. Dan aku rasa sayang banget sih kalau ini nggak kepake. Banyak yang saranin jadiin pajangan aja, tapi kok kayaknya enggak deh. Yang berikutnya ini ada mouse. Di sini aku pakai mouse biasa juga dari Logitech, tipenya itu M170. Ini udah lama banget sih belinya sama saudaraku, udah nggak tahu berapa lama. Di sini sama kayak keyboard, aku nggak niat buat ganti karena aku rasa juga ini cukup sih sebenarnya buat aku pakai sehari-hari. Dari modelnya simple, kecil, enak dan pas di tangan gitulah ya. Ini juga nirkabel, jadi nggak repot dengan kabel-kabel yang banyak. Soalnya buat aku manajemen kabel itu menurutku paling sulit. Lanjut ke mousepad. Di sini aku pakai mousepad gaming RGB 01 LED glowing ukuran XL. Mousepad ini oke banget sih menurutku, dengan harga yang cukup murah, di bawah 100.000 bisa dapat sebagus ini. Dilengkapi dengan LED di sekeliling pinggirannya mousepadnya ini sendiri, dan juga bisa kita sesuaiin mau warna apa dan mau nyalanya itu seperti apa, hanya dengan menekan satu tombol aja di sudut kiri mousepad ini. Oke, setiap setup itu nggak afdol rasanya kalau nggak ada ijo-ijoannya dikit. Nah, di sini ada tanaman bohongan yang aku beli di Shopee. Modelnya itu kaktus gitu ya. Gak tahu sih kaktus apa, tapi di Shopee-nya itu tipenya ini namanya Costa Rica. Jadi di sini tanamannya aku taruh di pinggir sini biar disinarin dikit nih sama lampunya. Oke juga lah, dengan harga di bawah 50.000 dapatnya segini, ini udah termasuk dengan potnya. Lanjut ke sebelah paling kanan meja aku, ini ada dried flower yang ukurannya dan modelnya itu berbeda-beda. Aku belinya di Shopee juga, harganya 17.000, dapatnya segini dan masih ada lebihnya lagi aku simpan. Kenapa aku beli dried flower? Karena selain minimalisnya itu di setupku ini aku mau juga ada sedikit estetiknya. Jadi nggak semuanya itu minimalis modern gitu kan. Karena pakai dried flower ini bakal berasa banget ada old feel-nya gitu. Tapi ya susunannya ini nggak ada estetiknya sama sekali. Mungkin kalau ada yang follow Instagram aku udah lihat storyku kemarin. Kalau aku minta saran gimana sih caranya buat susunan dried flower ini biar estetik.
Oke, masuk bagian yang buat setup itu menjadi makin kece, yaitu lampu yang ada di meja aku kali ini. Yang pertama di sini ada lampu meja belajar arsitek yang ukurannya lumayan pas buat di meja ini dan sedikit hiasan by Max yang sebenarnya dulu itu aku pakai buat hiasan dalam mobil aku. Oke, lampu ini juga bisa kita adjust sesuai dengan keinginan kita, bisa naik, bisa turun, bisa ke kiri, bisa ke kanan, mau putar ke belakang juga kayaknya bisa sih. Nah, untuk balon lampunya sendiri ini aku gunakan Bardi Smart Light Bulb RGB 12 watt. Lampu ini keren banget sih menurutku dengan dapat harga promo di bawah 100.000 kemarin pas flash sale. Lampu ini bisa kita atur pakai HP kita sendiri. Mulai dari pemilihan warna sampai kecerahannya juga bisa diatur. Yang berikut adalah lighting yang ada di sisi meja ini, yaitu Bardi lampu LED strip 2 meter. Masih sama dengan lampu yang tadi juga bisa diatur dari smartphone kita. Kelebihan yang paling worth it itu menurutku adalah lampunya ini bisa ngikutin dengan musik yang kita putar di speaker kita. Ya memang agak delay sedikit, apalagi pas pergantian lagunya, tapi oke lah. Berikutnya ada phone holder. Di sini ada phone holder dari robot. Ini ukurannya pas banget sih, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Aku dapatnya itu dari hadiah dari salah satu produk sih sebenarnya, jadi nggak tahu kalau mau beli itu harganya berapa. Mungkin kalau ada yang suka dan ada yang mau beli, coba beberapa marketplace itu pasti ada jual kok. Phone holder ini kadang aku pakai buat naruh HP kecil ini, yang aku pakai buat ngatur-ngatur lampu LED tadi. Atau kadang juga buat naruh HP aku sendiri kalau misalkan lagi mau ngerjain sesuatu, ngerjain tugas kuliah sambil ngeliat handphone. Untuk mengisi kekosongan di mejaku ini sebenarnya aku cuma nambahin beberapa item aja. Kayak misalnya ada power bank wireless dari Baseus yang aku udah lama banget belinya dari 2019. Ya sekitaran 170-an kalau nggak salah itu pada flash sale dulu. Jadi kadang kalau kita mau ngecas, kalau aku mau ngecas gitu tinggal naruh aja HP-nya di atas power bank dengan menekan tombol di sampingnya itu udah langsung masuk. Terus kemudian di sini ada barang pribadi sih. Ada Mi Band 4 dari Xiaomi dan juga ada TWS dari Xiaomi juga yang biasa aku pakai buat kelas online. Jadi biar gak keganggu sama suara-suara lain gitu. Oh ya, di sini juga aku ada jam waker buat di meja. Yang ini buat pajangan juga sih dan sekalian buat ngeliat jam, walaupun di monitor sendiri tuh kita bisa lihat jam. Yang terakhir ini ada tumbler ukuran 600 mili yang sebenarnya itu nggak ada masuk dalam budget listku buat setup ini. Cuma pas kemarin jalan-jalan ke Trans Living itu tiba-tiba ngelihat tumbler ini oke juga buat dipakai dan buat ditaruh di meja ya sebagai hiasan juga lah ya. Yang awalnya aku cuma pakai gelas biasa, malah aku ganti jadi ke tumbler ini. Di sini aku nambahin wallpaper dinding biar terkesan makin minimalis bagian belakang monitor dan samping monitor di sini. Ini aku belinya di salah satu toko di Surabaya, namanya TBMO. Mungkin kalian yang tinggal di Surabaya pasti tahu nih tokonya. Jadi ini jualnya itu di bawah harga 15.000 gitu, dengan ukuran yang kalau nggak salah itu kemarin 70 x 70 cm. Aku belinya 4 biar bisa lebar gini ke samping kanan, supaya kalau lagi nonton itu terus nyalain lampunya di belakang monitor itu tetap oke dipandang. Eits, kok ada lampu di belakang monitor? Kayaknya tadi di bagian lighting nggak ada disebut ya kalau ada lampu di belakang monitor. Oh iya, kelupaan nih pas nulis skripnya guys. Nah, ini nih yang kelupaan. Di sini aku juga beliin 4 stick LED masing-masing ukurannya 15 cm buat nempel ke 4 sisi monitornya. Tapi kadang aku pakein di bagian atas monitor biar bisa menyorot ke foto frame yang aku buat juga. Oh ya, LED ini bahan belakangnya itu magnet. Jadi bisa langsung ditempel di monitor belakang atau juga bisa dikasih dari tokonya itu ada kayak 3M-nya gitu, lemnya itu yang ada besinya, jadi bisa ditempel di dinding terus kemudian kita nempel lampunya gitu. Jadi bisa bebas buat nempel di mana aja.
Di sini ada frame foto yang aku bilang tadi. Ini aku belinya di Transliving juga sih. Nah, ini agak lumayan juga harganya. Satuannya itu kenanya 80.000. Aku beli ini karena modelnya mewah gitu dengan warna abu atau silver ini ya. Dan untuk dalamnya itu gambarnya itu aku print sendiri pakai kertas biasa, dan gambarnya itu aku cari di internet, apalagi di Pinterest itu banyak banget. Jadi ini aku ngambil gambar di Pinterest. Nah, sebagai penutup di sini aku jelasin dikit tentang kabel-kabel sambungan yang tersembunyi dan tidak memiliki manajemen kabel yang baik. Di sini ada HDMI buat sambungin MacBook ke monitor yang aku bilang tadi. Terus ada port MacBook dari MacBooknya sendiri ke HDMI-nya. Terus di sini ada beberapa port USB buat nyambungin cas buat speaker, mousepad, keyboard, dan printer dan lain-lainnya juga ada di bawah sini. Berikutnya aku liatin aja sekilas ke kalian mengenai kursi yang aku gunain di sini. Nah, ini dia kursi yang aku gunain itu dari bawaan kosanku juga, yaitu satu set dengan mejanya. Jadi aku nggak pakai kursi gaming karena ini juga masih ada sih dan lumayan lah. Walaupun kalau kita pakai agak lama itu agak sakit nih belakang, capek gitu ya. Tapi bagusnya kursi gini itu ya belakangnya itu jaring-jaring, jadi aman lah ya, nggak gerah kalau kita duduk lama. Udah segini aja dulu video dari aku. Gimana nih menurut kalian setup mejaku ini? Tulis di kolom komentar ya pendapat kalian. Apalagi kritik dan sarannya juga itu boleh banget. Jangan lupa di subscribe ya channel aku. See you!